supaya tidak terlalu mengawasi. Orang berobat itu di mana-mana rumah sakit, bukan dukun. Kalau kawan-kawan penonton pasti tahu lah kemana arah pembicaraan ini. Ya, balik lagi kita di podcast Wadah Ribut. Oh iya, lupa aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita perlu sapa kawan-kawan yang nonton ini. Siap. Nah, hari ini aku belum ada pantun. Kamu ada? Ada Coba pantun bro. kasih bubuan dulu. Mentari pagi mulai bersinar, burung berkicau sambut harapan. Mari kita bincang penuh dasar untuk hidup lebih berkehidupan. Ya, oke. Jadi apa? Kita hari ini kita bahas apa? Kita hari ini mau berbicara terkait persoalan yang sangat-sangat ramai dibicarakan di jagat sosial media di Kalimantan Timur. Bentar, aku paskan dulu bro. Rumpes bro mic-nya. Nanti suaranya di komentar bilangnya apa? Pecah-pecah. Pecah. Nah, Jadi aku paskan dulu. kita bicara terkait persoalan SK. SK apa itu? SK Dewan Pengawas Rumah Sakit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ada di Samarinda, rumah sakitnya Dan ada di Balikpapan. Yakni Rumah Sakit AWS dan Kanujoso. Kenapa emang yang SK-nya? Kan enggak jadi masalah. SK-nya emangnya kenapa? SK-nya sudah benar, Ah. tidak ada masalah. Terus? Ya yang kan? kita ngomongin Secara SK-nya nih. Ya, yang kita bicara kenapa? Cuman Kalimantan Timur ini tidak, Pak Gubernur izin, Kalimantan Timur ini kaya dengan sumber daya alam dan juga tidak kalah kaya dengan sumber daya manusianya. Nah, kalau kita berbicara tentang SK, penunjukan Dewan Pengawas yang ada di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kaltim ini, kita harus lihat dalam SK tersebut ada 2 orang dosen, yang satu di AWS tadi, yang satu di Kanujoso tadi adalah orang yang berdomisili di luar Kalimantan Timur yang ditunjuk oleh Bapak Gubernur dong, berarti kan. Berarti ini orangnya ini. Kurang tahu kalau orangnya. Bukan yang kamu persoalkan ini SK, isi nama SK di dalamnya itu. Ya, tentu. Karena bukan orang daerah gitu maksudnya. Bukan orang yang berdomisili di Kalimantan Timur. Jadi karena kita kan di Kalimantan Timur ini banyak punya perguruan tinggi. Banyak juga punya guru besar, banyak punya profesor. Ya. Harusnya Pak Gubernur dengan hormat saya meminta bisalah merekrut mereka menjadi dewan pengawas. Karena apa ya? Namanya pengawasan kan bagusnya orang ada di sini secara fisik. Kalau mau monitor pun juga tidak jauh. Masa namanya pengawas tidak mengawasi rumahnya. Nah, itu dia. Bahwa nih misalkan kamu say, bro, kamu hari ini ku jadikan pengawas di rumahku. Tiba-tiba kamu tidak pernah ke rumahku. Itu dia masalahnya. Ini mau diawasi yang mana? Atau jangan-jangan supaya secara pengawasan Tidak ketat. tidak tahu juga aku. Bukan tidak ketat, tidak tahu kemana arahnya. Nah, coba gini bro, lagi rame juga kan. Salah satunya adalah misalkan kayak kemarin itu kita tahu ada kedapatan Pak Wagub ya kan survei ke salah satu rumah sakit milik pemerintah ini, sidak kedapatan kamar yang tidak sesuai. Artinya bahwa ini seharusnya masih bisa digunakan, masih ada tempat, tapi kenapa kok banyak masyarakat menunggu. Nah, alasan daripada rumah sakit karena apa, di dalamnya itu isinya 3.000 sampai sekian gitu kan yang kapasitasnya. Nah, sedangkan yang masuk lebih daripada itu. Itu alasannya daripada rumah sakit. Itu juga, Bro, jadi persoalan. Mungkin akibat daripada pengawasan dari jarak jauh tadi. Akibatnya nggak tahu juga aku, Bro. Akibatnya nggak tahu juga. Namanya pengawasannya di luar Kaltim, berarti ada biaya yang ditambahkan dong. Si pengawas datang dari luar daerah tadi ke Kaltim, pasti ada biaya pesawat apa segala macam. Mendingan lebih jelas kalau ada waktu. Kalau orang ada di Kaltim kan enak langsung. Ada perguruan tinggi misalkan kayak Unmul ada. Ya, banyak lah, ada UMKT, WGM, Widagama. Widagama ada ini. Ada Kesmas. Ada Kesmasnya. Kesmas, ya kan? Mungkin di Poltekkes apa segala macam. Ya, mungkin ada ya kan. Nah, harusnya kan pemerintah daerah bisa memperhatikan hal tersebut. Cuman kalau pernah buka enggak sosial media yang dari Kawal Kaltim, Kang Darno. Oh, ya, Kang Darno ya. Nah, kalau dinarasikan Darno itu kan jelas bahasanya. Konon kabarnya kata beliau kan, kurang lebih gini bahasanya. Konon kabarnya si dewan pengawas ini adalah dosen
Dosen dari Hati-hati. hati-hati. Jangan salah sebut, hati-hati. Takutnya nanti ditonton ini di komentar kan, wah, ini sebut inisial. Kamu tahu lah artinya hijrah itu. Hijrah itu, bro, Berpindah. pada zaman Nabi berpindah dari satu kota, dari satu tempat Ke tempat lainnya. lainnya. Tapi lebih spesifik, kenapa katanya digunakan hijrah? Itu adalah untuk menunjukkan bahwa perpindahan ini misalkan dari satu tempat yang kurang baik atau apa, pindah ke tempat ini dengan cita-cita jadi lebih baik. Misalkan di sini tuh baik, di sini menjadi lebih baik. Di sini buruk, di sini menjadi baik. Nah, itu kalimat hijrah itu dalam konotasi bahasa Arab. Jadi dalam konotasi bahasa Arab. Ya. Tapi ini bukan soal hijrahnya Rasulullah kan? Kalau aku sih mengarahnya ke sana dulu. Oh ya. Supaya tidak terkesan menyebut nama. Menyebut aja. Karena inisial H ini kan kita nggak tahu. Hati-hati aja. Ada Harwan, Ya. ada Hintalu, Ya. ada Hayam. Ya. Sepakat. Tadi. Ini kan lucu juga sama berkenaan dengan ini gini bro. Ada yang lagi rame itu kan Kasus apa? Ya ini. Ini juga. Ini juga ya kan. Pak Wagub, timnya Pak Wagub, salah satu timnya Pak Wagub masuk di rumah sakit, dibilang rumah sakit tidak ada tempat, tiba-tiba ditelepon oleh tim lainnya, begitu ya kan, langsung tersedia tempatnya. Diduga? Ya nggak tahu, kenapa bisa tadi ngomong nggak ada, tiba-tiba ditelepon kok jadi ada. Oh, berarti supaya nyaman kita di rumah sakit ini, mungkin kita Menjadi harus tim. menjadi tim Menjadi tim. pemerintah lah. Menjadi tim pemerintah bisa. Pemerintah. Jadi kalau kita bukan tim, kayak apa? Nunggu di IGD. Kapasitasnya ya, jadi ada komentarnya begini bro, aku baca salah satu komentar itu dia bilang begini, kenapa sih rumah sakit milik pemerintah ini kan mereka lagi bangun gedung tuh, kok mereka bangun gedung itu lebih cepat jadi rumah sakit yang di seberang daripada rumah sakit yang milik pemerintah, padahal bangunannya duluan yang di rumah sakit milik pemerintah ini, tapi jadinya duluan yang di seberang. Mungkin kan anggarannya, bro. Ya, Kan kalian lagi defisit anggaran ini. kan itu komentar bubahan yang komentar di IG itu. Ya. Bukan kita kan meneruskan aja, melihat aja, wah rame ini. Sudah, kalau kita bahas rumah sakit nih banyak yang kepanasan. Kita bahas yang dingin-dingin aja. Kalau katanya Enggak, kita bahas yang dingin-dingin aja. Kalau kita bahas yang dingin itu, kita bahas yang berkenaan terkait sungai. kenapa sungai? Air dingin. Tahu enggak? Tahu yang mau dikeruk maksudnya. Karena ada nih. Kemarin di salah satu sosial media itu pembukaan polling. Nah, Menguruk sungai Karangmumus kah? Atau menguruk sungai Mahakam. Mahakam? Nah, Tapi entar aku potong, tapi ini tidak berkenaan dengan menjelang 2029 dan 2030 kan? Anda tahu aku ya, tapi kan aku lebih berbicara terkait persoalan pengurukan sungai tadi. Objektifnya. Ya. Ya. Nah, tapi yang ramai diperbincangkan itu terkait persoalan pengurukan sungai Mahakam. Wacana tersebut diusulkan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur bilang keruk sungai Mahakam. Pak Wali Kota bilang keruk aja sungai Karangmumus. Ya. Enggak, maksud kenapa sih yang menjadi apa ya, korban tuh harus sungai gitu loh. Bukan kerja-kerja real, kerja-kerja nyata gitu loh. Lah, kadang-kadang nyatakan ke sungai juga, bro. Dari dulu, bro, dari zaman dulu itu. Loh, perlu memang menormalisasi sungai itu perlu. Perlu menormalisasi, sepakat. Cuma kenapa harus sungai tiap tahun sungai yang disalahkan? Kenapa tidak menyalahkan misalkan masyarakat buang sampah ditertibkan? Nah, ini kan bukan soal menyalahkannya, semua itu sudah ditempuh sama pemerintah terkait penertiban sampah. Kan penting juga nih bagi pemerintah untuk Izin misalkan, izin ditutup izinnya, begitu izin apa buka lahan itu kan ditutup. Itu kan lebih konkret, langkah konkret itu loh. Bukan setiap tahun ketika banjir ini besok kita keruk sungai, ya kan? Nanti bulan depan kita persiapkan. Nanti bukan hanya begitu gitu loh. Sungai ini menjadi korban, jangan jadikan sungai sebagai korban. bukan, sungai adalah bagian dari proses bahwa ketika sungai itu dikeruk, otomatis aliran air kan lebih cepat. Posisi yang dangkal menjadi lebih dalam. Aliran air ya, bukan Ya. aliran ponton, bukan aliran kapal. Itu sungai Mahakam berarti. Sungai Mahakam. Kalau sungai Karangmumus ya enggak lewat ponton, enggak muat. Kapal aja, kapal cari aja, cari apa? Klotok. Kapal klotok. Klotok. Nah, kalau kita bicara sungai Mahakam ini menarik. Kenapa menarik? Karena pada saat itu Pak Gubernur keliling ke kementerian mencari sumber anggaran. Sampai beliau itu keliling ke Kementerian Perhubungan. Terakhir. Ya. Yang mereka rapat sama dirjen itu. Ya, nah beliau kan menceritakan bahwa banyaklah wilayah-wilayah pendangkalan di Sungai Mahakam ini. Ada muara A, B, C, D, E. Aku hafal juga sih muara-muara yang disebutkan beliau. Cuman Di muara itu, bukan. kenapa? Ada salah satu akun
ya Bang Awan lah, kita sebut aja Bang Awan. Nah, beliau ini kan mengolah video juga Ya. menjelaskan bahwa ketika beliau tracking pernyataan Pak Gubernur tersebut, aku lupa bahasanya, ya kan? Pokoknya Pak Gubernur tuh ada dalam wawancara tuh ngomong begini, ya kita kalau mau menguruk Sungai Mahakam ini intinya atau utamanya, karena ada dua hal. Utamanya misalkan untuk penanganan banjir. Kedua, yang video berikutnya intinya untuk lalu lalang ponton tadi. Ini ada dua hal, ada utamanya, ada intinya. Tapi terduga usut punya usut, ternyata ada beberapa muara yang berdekatan wilayahnya dengan salah satu perusahaannya milik keluarganya Pak Gubernur atau milik Pak Gubernur tersebut. Itu ternyata kisahnya. Jadi sebenarnya ini untuk memuluskan jalannya air, ya kan, mencegah pendangkalan atau memuluskan jalannya ponton. Kalau sebenarnya, kalau intinya buat menangani banjir, utamanya buat ponton lalu tadi. Agak repot juga kalau begitu, bro. Itu sudah. Agak repot juga. Nah, kawan-kawan juga di sini kita bisa silakan komen, ya kan. Silakan utarakan pendapat, silakan sampaikan argumentasi kawan-kawan terkait dukungan atau penolakan terkait pengerukan Sungai Mahakam dan Sungai Karangmumus. Cuma kan kalau tapi boleh juga kawan-kawan kalau misalkan mau dukung kedua-duanya. Cuman kan jangan sampai menghabiskan anggaran gitu loh. Jangan sampai menghabiskan anggaran yang bahkan harus jelas dulu tujuan utamanya apa. Oh iya benar. Penanganan banjir atau kah? Penanganan memudahkan lalu lintas ponton tadi. Ya juga sih, betul harus juga. Jelas. Konkretnya yang mana gitu kan? Ya. Maksudku jangan gini nah, bro. Maksudnya jangan jangan sampai bicara kayak kemarin masalah hotel. Jangan sampai bicara masalah hotel. Rapat-rapat di hotel. Jangan sampai bicara misalkan, oh kita tidak ada lagi ini rapat-rapat di hotel, tiba-tiba minggu depan pergi ke hotel. Ya kan, rapat bersama dengan apapun bentuk klarifikasinya. Apapun bentuk maksudnya jelaskan langkah konkret untuk masyarakat lah. Maksudnya kayak kita ini kan enggak perlu lah omon-omon. Kalau kata Pak Presiden itu kan tidak perlu omon-omon. Kalau kata netizen itu janganlah waluh pol. Nah, jangan waluh pol, jelas aja yang jelas-jelas misalkan. Yang lebih jelas ini kan diturunkan gratis polnya. Itu lebih jelas, bro. Kemarin kan janjinya akhir Oktober. Ini sudah November, sebelum mundur lagi. November ini aku dengar minggu kedua November bilang. Ini sudah mau masuk minggu kedua, sudah mau lepas minggu kedua malahan. Ya kan tunggu aja. Kita kan, tapi kan WIB gratis sudah jalan, bro. Itu harus kita akui. Bro, masyarakat ini tidak lelah, tidak capek, ya kan, tidak bosan. Namanya kata menunggu dari pemerintah tuh enggak pernah bosan, bro. Tapi kan terkait persoalan WIB gratis sudah dijalankan. Yang di mana? Sistem desa. Kamu nggak baca beritanya? Beritanya di tempatku belum ada. Ya mungkin kamu tidak dianggap desa yang ini kayaknya, harus dikasih lebih karena jaringanmu kan sudah bagus. Diutamakan. Jadi di pelosok-pelosok mungkin yang diutamakan ya. Kawan-kawan yang masih bisa ada jadi sport dan segala macam mungkin seperti itu. Jadi gitu, bro. Jadi janganlah kita nih, ya teman-teman lah ya kan, yang konkret aja, jangan disuruh menunggu yang nggak konkret gitu loh. Kita nih nggak lelah. Apa namanya masyarakatnya nunggu aja. Kita nih, bro, nggak pernah lelah, bro. Menunggu. Ya kita tunggu aja, ya kita nantikan, ya kita tuh tidak pernah lelah menunggu yang begitu-begitu. Apa tidak pernah capek kita dengan kata-kata menunggu, kita tunggu, kita akan lakukan, itu kita tidak pernah lelah. Kita nih yang kita tunggu, ya kan, kita menunggu adalah langkah konkret pemerintah untuk mengatasi banjir. Ya. Oke, misalkan dia mengatasi banjir di daerah wilayah Samarinda, misalkan di Kukar, di Kubar, di Mahulu misalkan. Kalau banjir Balikpapan, apa perlu keruk Sungai Mahakam? Kalau banjir di PPU, apa perlu keruk Sungai Mahakam? Balikpapan banjir kah? Di beberapa wilayah, di beberapa titik kan ada banjir itu. Memang. Kalau lagi hujan. Ngetesikam aja, Bang. Nyebut kan. Kalau aku setahunya aku banjir. Nah, itu dia. Apa harus kerus yang Mahakam? Ya, aku udah punya kajian akademisnya. Tentu kalau pihak-pihak pemerintah pasti sudah punya kajian akademisnya seperti apa. Jadi kalau apa salah satu akademisi ekonomi itu bilang begini, lebih baik jangan kontradiktif lah dalam melakukan apa kebijakan-kebijakan itu, jangan kontradiktif. Katanya kita sudah transisi, tapi kok tidak memperlihatkan transisi kita itu di mana? Transisi dari
batu bara itu loh, dari batu bara, dari hasil Transisi alam, energi. dari transisi energi, tapi kok tidak diperlihatkan. Maksudnya kontradiksi seperti misalkan kita tidak akan rapat di hotel, ternyata Mon-mon. iya teman-teman sendiri lah Hotelnya yang di lihat. Jakarta, Jakarta lagi. Nah, PAD-nya masuk mana tuh? nah, Kan itu sudah masalahnya. Ya apapun lah bentuk klarifikasinya. Ini adalah rapat strategis memanggil pengusaha-pengusaha. Ya kalau mau manggil, kalau di punya usaha Kaltim kan panggil ke Kaltim aja. Iya. Pakailah hotel-hotel di Kaltim. Kan harus dipertimbangkan juga bagaimana pengusaha hotel di Kaltim ini juga perlu sentuhan-sentuhan seperti itu. Iya. Jangan sampai kita ya artinya kan harus ada lah perputaran uang di Kaltim ini. Ya, lebih baik kalau misalkan ini, kalau misalkan Bukan ada- bro, aku nih malah ironinya begini. Bicaranya jangan ada rapat-rapat lagi di hotel-hotel. Ya, Tapi rapatnya di hotel Jakarta. Jakarta. Harusnya kan di Kaltim lah ya kan begitu. Kalau mau efisiensi ya udah, kalau mau rapat di kantor-kantor ya monggo, bagus Ya, lagi. lebih itu jauh lebih bagus. jauh lebih bagus, mengurangi biaya perjalanan dinas. Ya, seperti itu kawan-kawan. Ya, jadi kawan-kawan, malam ini kita tipis-tipis dulu, nggak usah terlalu dalam. Silakan kawan-kawan dalami dalam ranah komentar. Yang harus didalami itu sungai, bro, supaya airnya lancar, tidak ada Ya. banjir. Itu yang harus didalami. Oke, sekian. Terima kasih banyak.